Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang sama sekali belum pernah nonton film Kung Fu Panda? Nah, jangan khawatir, kali ini aku bawain alur cerita full lengkapnya nih, dari film Kung Fu Panda yang pertama sampai yang terakhir. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seekor panda yang sedang bertarung bersama 5 pendekar lainnya untuk menjaga perdamaian desa. In respect to this 10,000 demons of Demon Mountain. Get up! You'll be late for work! Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari seekor panda bernama Po. Dia ini dibangunkan oleh ayahnya untuk bekerja. Po ini bekerja sebagai pembuat mie di restorannya. Nah, Po ini bercerita kepada ayahnya kalau dia bermimpi tentang mie. Mendengar itu ayahnya senang kegirangan, karena itu sebuah pertanda kalau Po siap mendapatkan resep rahasia warungnya tersebut. Lalu di tempat lain diperlihatkan seekor panda merah kecil bernama Master Shifu yang sedang melatih kungfu kepada pendekarnya, yaitu ada si macan, tigers, monkey, crane, viper, dan si belalang mantis. Kemudian Master Shifu dipanggil oleh Guru Oogway, seekor kura-kura. Dia adalah master senior di kungfu tersebut. Nah, dia ini mempunyai penglihatan masa depan dan mengatakan nih kalau Tai Lung akan keluar dari penjara. Mendengar itu, Master Shifu meminta Zeng untuk penjagaan ketat di penjara agar Tai Lung tidak bisa kabur. Nah, di sini Guru Oogway menyarankan nih untuk menemukan pendekar naga agar bisa mengalahkan Tai Lung. Kembali ke Po yang sedang melayani para pembeli dengan perut besarnya. Dia melihat tempelan kertas bahwa ada pemilihan pendekar naga. Dia senang dan ingin melihatnya karena dia sangat menyukai kungfu. Nah, saat Po mau pergi ke istana, ayahnya malah menyuruh Po berjualan mie di sana karena akan banyak pembeli. Dengan berat hati, Po pun pergi ke sana bersama gerobaknya. Nah, saat sampai di sana, ternyata dia harus naik banyak tangga untuk mencapai tempat acara yang berada di atas puncak. Di sini terlihat Po sangat kesulitan untuk naik sambil membawa gerobaknya. Akhirnya dia meninggalkan gerobaknya dan naik ke atas sana. Tapi apesnya saat Po sudah sampai di atas, pintu gerbang tertutup dan acara pun sudah dimulai. Di sini Po mencoba mengintip di celah dan loncat ke atas dinding gerbang, namun gak berhasil. Sementara itu Guru Oogway sedang mengumumkan siapa yang akan menjadi pendekar naga berikutnya di antara 5 pendekar tersebut. Nah, nekatnya lalu Po membuat kursi dari petasan. Nah, di sini ayahnya datang untuk menghentikannya. Kemudian Po berhasil masuk ke dalam dan jatuh tepat di depan Guru Oogway yang sedang memilih pendekar naga. Namun terlihat Oogway menunjuk Po, tapi Tigers mengira menunjuknya. Ternyata Oogway memang menunjuk Po sebagai pendekar naga berikutnya. Sontak 5 pendekar kaget termasuk Master Shifu dan ayah Po. Lalu Master Shifu protes kepada Guru Oogway kalau itu hanya kebetulan saja. Tapi di sini Guru Oogway berkata tidak ada yang kebetulan. 5 murid Shifu pun meminta maaf kepadanya. Namun Shifu berniat akan membuatnya mundur sebagai pendekar naga. Nah, di sisi lain Zeng yang sampai di penjara, dia memberi pesan dari Master Shifu untuk para penjaganya. Nah, di sini terlihat nih, penjaga yang seekor badak marah saat membaca pesan itu. Untuk membuktikan penjagaan di sana sangat ketat, akhirnya dia mengajak Zeng berkeliling ke seluruh penjara. Dijelaskan nih, di sana hanya ada 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar, dan juga 1000 penjaga dan hanya 1 tahanan, yaitu Tai Lung saja. Setelah melihat langsung Tai Lung di penjara, Zeng dan penjaga kembali ke atas. Tapi selai bulu Zeng jatuh di sana dan membuat mata Tai Lung terbuka. Nah, kembali ke Po nih, yang dibawa ke kastil bertemu dengan Master Shifu. Terlihat dia sangat kesal dan meremehkan Po yang tidak akan bisa menjadi pendekar naga. Lalu Po juga diajak nih ke tempat latihan. Terlihat di sana 5 murid Shifu sedang latihan.
Melihat itu semua, Po ketakutan dan meminta kepada Shifu agar dia memulai latihan ke level 0. Nah, di sini kemudian Shifu menantang Po untuk memukul boneka. Lalu dipukullah boneka tersebut. Tapi nih dia terpental dan terjatuh ke arena latihan. Feeling a little nauseous. Singkat cerita, selesai latihan, Po pulang ke asrama. Namun tidak sengaja dia mendobrak kamar si Bangau. Di sana dia menyatakan nih kalau dia fans dengan 5 pendekar. Tapi Bangau yang lagi meditasi tidak menanggapinya dan mengusir Po dari kamarnya. Tiba-tiba Tigris muncul. Dia mengatakan nih kalau Po tidak pantas di perkungfuannya dan menyuruhnya pergi saat pagi hari. Po yang terlihat sedih dia merenung nih di atas bukit. Lalu datang Guru Oogway. Di sini Po curhat bahwa dia dibenci para 5 pendekar dan dia tidak seperti para pendekar tersebut. Nah, di sini kemudian Guru Oogway memberi nasihat kepada Po agar dia tidak menyesalinya. Kembali ke penjara, Tai Lung berhasil melepaskan diri nih berkat sehelai bulu Zeng yang jatuh. Singkat cerita, dia berhasil melawan 1000 penjaga dan keluar dari penjara. Nah, di sini Tai Lung menyuruh Zeng untuk menyampaikan pesan ke Shifu kalau dia sudah bebas. Keesokan harinya Shifu ke asrama nih dan melihat Po tidak ada di kamarnya. Di sini Shifu berpikir dia sudah pergi dan menyerah. Tapi ternyata Po sudah berada di tempat latihan. Lalu dimulailah latihan mereka nih. Po di sini melawan para pendekar lainnya, namun dia selalu kalah. Tapi karena tekadnya yang kuat, dia pantang menyerah. Termaksud melawan Shifu dan membuatnya babak belur. Nah, di asrama Po diobatin nih oleh Viper dan Belalang. Dia menanyakan kenapa Shifu begitu kejam dan tidak tersenyum. Tigris yang mendengar itu langsung menjawab nih bahwa Tai Lung lah yang membuat Shifu berubah. Dahulu saat Tai Lung bayi ditemukan oleh Shifu, kemudian dibesarkan seperti anaknya sendiri. Shifu mengajarinya kungfu dan dia percaya nih bahwa Tai Lung ini adalah takdir yang menjadi pendekar naga berikutnya. Namun Guru Oogway melihat kegelapan di hati Tai Lung dan tidak memberikan gulungan naga yang di dalamnya berisi kekuatan super yang tak tertandingi. Nah, di sini Tai Lung yang marah langsung menjadi jahat. Shifu melawannya namun gak bisa nih. Tapi Guru Oogway yang turun tangan mengalahkan Tai Lung. Lalu akhirnya dia dipenjara. Karena hal itulah Shifu tidak pernah tersenyum lagi. Di sisi lain, Zeng datang ke Shifu nih membawa pesan Tai Lung. Shifu pun langsung menemui Oogway. Di sini Oogway pun kaget. Lalu lagi-lagi Shifu mengeluhkan Po yang menjadi pendekar naga dan dia mengatakan itu semua hanyalah kebetulan saja. Tapi Oogway menjawab nih bahwa tidak ada yang kebetulan dan menasihati Shifu nih harus mencoba percaya kepada Po agar menjadi pendekar naga. Tiba-tiba Oogway memberikan tongkatnya kepada Shifu dan dia pun pergi untuk selamanya. Di asrama, Po membuatkan mini untuk para pendekar dan mereka sangat menyukainya, tapi tidak dengan Tigris. Tiba-tiba Shifu datang nih mengabarkan kalau Tai Lung kabur dari penjara dan dia akan datang untuk mengincar gulungan naga. Mendengar itu Po kabur terbirit-birit. Shifu mencegahnya. Dia meminta Po untuk percaya pada Shifu. Di sini akhirnya Shifu meyakinkan Po dia bisa menjadi pendekar naga. Namun Po bertanya bagaimana cara membuatnya menjadi pendekar naga. Tapi di sini Shifu pun menjawab nggak tahu caranya gimana. Nah, singkat cerita nih terlihat Tigris dan pendekar lainnya menuju tempat Tai Lung untuk bertarung. Keesokan harinya Shifu melihat Po yang bersemangat makan di dapur dan membuat dapur hancur berantakan. Nah, melihat itu Shifu mempunyai ide nih untuk melatih Po dan membawanya ke atas gunung. Lalu sampailah mereka di tempat awal mulainya kungfu. Your master. Dan benar aja nih, di sana Shifu menggunakan makanan yaitu bakpao untuk melatih Po. Shifu bilang nih, dia bisa makan semuanya jika selesai latihan. Akhirnya latihan pun dimulai. Singkat cerita setelah latihan Po mau memakan bakpao itu, namun dengan cepat direbut oleh Shifu hingga tersisa satu bakpao lagi nih. Sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan Master Shifu. Kembali ke 5 pendekar yang sudah sampai di tempat Tai Lung. Mereka mencoba mengalahkan Tai Lung nih, tapi ternyata Tai Lung mengalahkan 5 pendekar itu.
Singkat cerita, Shifu dan Po melihat 5 pendekar tidak sadarkan diri. Lalu Shifu memperbaiki titik syaraf mereka yang telah dilumpuhkan oleh Tai Lung. Nah, melihat itu Po gelisah karena dia tidak akan bisa mengalahkan Tai Lung. Tetapi Shifu yakin nih kepada Po bisa mengalahkannya. Akhirnya kemudian Shifu memberikan gulungan naga yang di dalamnya ada kekuatan super yang tak tertandingi. Tapi lucunya nih, saat dibuka gulungan itu hanyalah kosong belaka. Loosened it up for you, though. It's blank. Para pendekar mulai membantu mengungsikan para warga. Kemudian Po menemui ayahnya nih. Di sini ayahnya memberitahu Po tentang resep rahasianya. Ternyata resep rahasia mie tersebut nggak ada sama sekali. Yang mana di sini dia harus percaya dan itu akan menjadi istimewa untuknya. Akhirnya Po langsung mengambil gulungan naga dan melihat sekali lagi. Dan saat dibuka ada bayangannya. Di sisi lain Tai Lung sudah mendatangi Shifu. Mereka pun akhirnya bertarung. Lalu Tai Lung melihat gulungan itu sudah hilang yang dibawa oleh pendekar naga. Dia pun marah dan kesal. Di situ Tai Lung hampir membunuh Shifu. Tiba-tiba aja nih datang pendekar naga yaitu Po. Lalu akhirnya mereka bertarung nih merebutkan gulungan naga. Tai Lung pun berhasil mendapatkan gulungan naga itu. Saat dibuka, dia kaget melihat itu semua kosong belaka. Nah, di sini Tai Lung langsung memakai jurus melumpuhkan syaraf Po. Tapi lucunya nih, karena Po memiliki lemak yang besar, jurus itu tidak mempan dan hanya membuat Po geli. Akhirnya mereka lanjut nih bertarung lagi. Di sini Po melempar Tai Lung dengan perutnya sampai mental ke atas dan dia terjatuh ke tanah. Nah, saat Tai Lung bangkit, Po menggunakan jurus kuncian jari Wuxi, kemudian Tai Lung berhasil dikalahkan oleh Po. Get it out. Skadoosh. Singkat cerita, para warga pun senang dan 5 pendekar memberikan hormat kepada master barunya, yaitu Po, si pendekar naga. Nah, di sisi lain ternyata Master Shifu masih hidup nih. Dia berterima kasih kepada Po yang telah mengalahkan Tai Lung dan membuat kedamaian warga. Akhirnya di situ Master Shifu tersenyum, Po pun juga. Dan film pun selesai. Diceritakan pada zaman dahulu di Cina, ada sepasang burung merak yang menguasai kota bernama Gongmen. Mereka ini menemukan kembang api yang membuat kegembiraan dan kemakmuran di kota tersebut. Tetapi nih, putra mereka yang bernama Lord Shen, dia membuat senjata berbahaya nih dari api yang akan membawa bencana untuk kota. Lalu ada seorang peramal nih, dia berkata Lord Shen akan dikalahkan oleh pendekar hitam putih yaitu seekor panda. Nah, ketika Lord Shen mengetahui hal itu, dia pun langsung nih berusaha memusnahkan seluruh panda di seluruh kota. Melihat itu, orang tuanya mengusir Lord Shen dari istana dan dia berkata nih akan kembali untuk balas dendam. Singkat cerita, 30 tahun kemudian Po menjalani mimpinya sebagai pendekar naga bersama pendekar lainnya. Di sini Po menemui Master Shifu untuk meminta tugas menjaga perdamaian. Tapi Shifu menyuruh Po untuk menguasai jurus kedamaian batin terlebih dahulu. Lalu datang Tigris nih yang memberitahu bahwa ada serangan bandit di desa pemusik. Kemudian Po dan pendekar lainnya langsung ke desa tersebut. Terlihat di sana suasana di desa para bandit serigala sedang mencuri logam milik warga. Po dan pendekar lainnya yang sudah sampai langsung melawan para bandit tersebut. Whoa! Incoming! A fury!
Singkat cerita, akhirnya para bandit berhasil dikalahkan. Tapi tiba-tiba salah satu bandit menyerang Po hingga dia terpental. Di sini Po kehilangan fokusnya nih karena melihat lambang pada lengan bandit itu dan membuatnya mengingat masa lalunya. Karena itulah Po menemui ayahnya. Po langsung menanyakan asal usulnya. Nah, kemudian ayahnya menceritakan nih bahwa dia menemukan Po di dalam peti lobak lalu mengadopsinya. You and fit. Tetapi Po merasa tidak puas dan dia bertanya-tanya. Beralih ke Lord Sen yang kembali lagi ke kota Gongmen nih. Dia menyuruh para master dan peramal meninggalkan tempat itu. Nah, karena para master tidak terima, pertarungan pun terjadi. Di sini Sen yang merasa kungfunya tidak bisa mengalahkan sang master, akhirnya dia menggunakan senjata buatannya untuk melawan Thundering Rhino atau master badak hingga tewas. Akhirnya kabar itu langsung sampai ke telinga Shifu. Awalnya mereka tidak percaya nih karena tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan kungfu dari Thundering Rhino. Shifu lalu mengirim para pendekar untuk menghancurkan senjata Lord Sen. Awalnya Po ragu nih bisa mengalahkan Lord Sen, tapi Shifu meyakinkannya dan mereka pun berangkat. Nah, Po berhenti sebentar nih menemui ayahnya yang sudah menyiapkan beberapa barang dan bekal untuk perjalanan Po. Singkat cerita, mereka melewati nih perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Nah, Po yang sedang tidur mimpi bertemu orang tuanya yang sedang menggendong anak. Tapi anak tersebut adalah sebuah lobak besar yang jago kungfu. Saat terbangun, Po yang merasa kesal melampiaskan ke sebuah tiang kapal. Lalu Tigris menghampiri Po nih. Di sini Po menceritakan bahwa dia baru tahu nih kalau ayahnya bukan ayah kandungnya. Lalu para pendekar menghiburnya. Singkat cerita, lalu mereka pun sampai di kota Gongmen. Di dalam istana, Sen meminta peramal untuk meramalkan masa depannya. Tapi nih hasilnya tetap sama jika Sen akan dikalahkan oleh sang pendekar panda. Kemudian datang anak buah Sen melaporkan nih kalau masih ada panda yang sekarang sudah menjadi pendekar kungfu. Sen yang terlihat marah meminta anak buahnya menemukan panda itu ke hadapannya. Nah, kembali ke Po dan teman-temannya yang mencoba masuk ke kota tanpa terlihat oleh para serigala. Akhirnya di sini mereka memakai barongsai untuk menyamar. Tetapi di tengah jalan Po melihat serigala yang menghajar domba. Akhirnya di situ Po mengalahkan serigala dan menyelamatkan domba itu. Tanpa disangka nih, domba itu memberikan info. Ternyata nih, Master Ox dan Master Croc sang legendaris kungfu sedang berada di penjara Gongmen yang mereka kira sudah tewas bersama Thundering Rhino. Mengetahui hal itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya, tapi para serigala mengejar mereka. Nah, karena mereka ahli bersembunyi, akhirnya mereka berhasil sampai di penjara. Lalu mereka mengalahkan para penjaga dan masuk ke dalam penjara nih untuk membebaskan Master Ox dan Croc. Tapi sayangnya mereka menolak untuk membantu membebaskan kota dari senjata milik Sen. Di sini meski Po sudah berusaha keras untuk meminta mereka keluar, tapi semuanya sia-sia. Tiba-tiba aja nih para serigala datang dan mereka pun bertarung. Dan akhirnya Po dan teman-temannya terkepung dan tertangkap. Mereka pun menyerah nih dan para penjaga membawanya ke hadapan Lord Sen. We surrender. You can chain my body. Calm. Oh, what are you doing? The hell Tai Lung, the more you... Nah, di dalam menara Lord Sen ketakutan nih menunggu sosok yang akan mengalahkannya. Tapi saat melihat Po, dia merasa akan menang melawan Po. Kemudian Po melihat patung naga kecil yang dikiranya sebuah senjata dan dia menghancurkannya. Tapi nih malunya ternyata yang aslinya itu lebih besar. Nah, melihat itu Lord Sen tertawa nih dan merendahkan Po. Kemudian Lord Sen meminta serigala untuk membunuh Po dan para pendekar. Nah, saat api sudah menyala, tiba-tiba api kembali mati. Dinyalakan lagi dan mati lagi. Ternyata nih si Po ini menipu para penjaga dengan memasukkan Mantis mainan ke dalam kurungan. Akhirnya para pendekar bebas nih dan mencoba menghancurkan senjata itu.
Nah, tapi nih saat Po berhadapan dengan Lord Sen, dia gagal fokus dengan melihat lambang itu lagi dan membuat Lord Sen pun kabur. Ternyata Lord Sen kabur ke tempat di mana sudah disiapkan beberapa senjata. Lalu senjata itu ditembakkan ke arah menara di tempat para pendekar. Di sini para pendekar terus menghindari serangan dari senjata tersebut dan berakhir di penjara Gongmen. Di sini Tigris melarang Po untuk bergabung kembali melawan Lord Sen karena melihat Po yang tidak fokus menjalankan misi. Nah, lalu mereka mempunyai ide nih untuk menghancurkan seluruh markas agar menggagalkan rencana Lord Sen. Nah, terlihat nih Po yang diam-diam ikut untuk menjalankan misi. Dengan cepat dia bisa masuk ke dalam markas. Di sini Po langsung berhadapan dengan Lord Sen. Dia menanyakan soal masa lalunya yang terus muncul saat melihat lambang itu. Nah, di sini Lord Sen menjawab nih, dia melihat orang tuanya Po membuangnya pada saat itu. Kemudian dia lalu menyerang Po. Rencana para pendekar gagal nih untuk membakar markas saat melihat Po berada di sana. Terlihat Po terus menyerang Lord Sen, sedangkan para pendekar sibuk melawan para penjaga. We got them. Go! Po yang masih penasaran terus menanyakan soal masa lalunya. Tiba-tiba Lord Sen menembakkan meriam ke depan Po. Di sisi lain, tiba-tiba Master Shifu mempunyai firasat kalau Po tewas. Tapi ternyata Po jatuh ke sungai lalu diselamatkan oleh kambing peramal. Nah, saat Po sadar, peramal itu menceritakan tentang masa lalunya. Bahwa tempat itu ialah desa tempat tinggalnya dulu saat dia kecil bersama keluarganya nih. Sebelum Lord Sen menghancurkan desa itu beserta orang tuanya. Sedikit demi sedikit Po mengingatnya dengan menguasai jurus kedamaian batin. Dia mengingat ibunya yang berusaha lari lalu menyembunyikannya di peti lobak. Dia mengorbankan dirinya sendiri nih agar Po bisa selamat. Lalu peramal memberikan nasihat nih agar dia tidak melihat masa lalunya yang dulu dan terus melanjutkan hidupnya dengan melihat dirinya yang sekarang. Mendengar itu Po mulai bangkit nih dan pergi menyelamatkan teman-temannya yang sedang ditahan oleh Lord Sen. Nah, Lord Sen ini berencana menghancurkan seluruh kungfu yang ada di Cina dengan menggunakan banyak senjata yang sudah disiapkan. Nah, tiba-tiba Po datang nih untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia tinggal diam nih, Lord Sen menyuruh anak buahnya menembakkan Po. Singkat cerita, akhirnya 5 pendekar pun bebas dan pertarungan pun dimulai. Nah, serunya di tengah pertarungan datanglah Master Ox, Master Croc, dan Master Shifu untuk membantu mereka. Akhirnya Lord Sen pun turun tangan nih menyalakan meriam dan menembakkannya. Akhirnya Po dan teman-temannya terpental ke sungai. Nah, Po yang melihat teman-temannya terluka langsung bangkit nih. Let's finish this. Nah, di sini lalu Po mulai mengendalikan jurus kedamaian batin, sementara Lord Sen mulai menembakkan meriam ke arahnya. Di sini Po yang fokus menganggap meriam di hadapannya hanyalah setetes air yang sangat mudah dia kendalikan. Hingga dia bisa melemparkan balik meriam ke arah kapal dan senjata milik Lord Sen pun hancur lebur.
Lorsen pun kaget nih melihat Po bisa menguasai kedamaian batin. Padahal dia telah mengambil semua yang Po punya dengan menceritakan masa lalu Po. Nah, di sini Po menjawab nih bahwa semua luka bisa sembuh, tapi hal itu tidak berlaku untuk Lorsen. Lorsen yang masih tidak bisa menerima kekalahannya langsung menyerang Po. Singkat cerita, Lorsen pun tewas tertiban oleh puing kapal. Singkat cerita, karena Po dan teman-temannya berhasil menyelesaikan misi, mereka pun akhirnya pulang. Di sini Po langsung menemui ayahnya di restoran karena sangat rindu ayahnya langsung memeluknya. Di sini Po yang sadar, dia berkata nih sudah menemukan jati dirinya dan Po tetaplah anaknya. Mereka pun akhirnya berpelukan. Nah, yang bikin penasarannya lagi nih, di akhir film diperlihatkan sebuah desa yang jauh. Nah, di sana terlihat seekor panda yang berkata anakku masih hidup. Dan film pun selesai. Diperlihatkan di awal film di sebuah alam roh. Guru Okwei sedang bermeditasi didatangi nih oleh Kai, musuh lamanya yang sudah 500 tahun tak bertemu. Nah, Kai ini telah mengalahkan semua kungfu lainnya untuk mendapatkan sebuah Qi. Qi ini ialah energi atau kekuatan dari makhluk hidup. Dia telah mengumpulkan semua Qi para guru di alam roh. Dan yang tersisa Qi milik Guru Okwei agar dia bisa kembali ke alam dunia. Di sini Guru Okwei bertarung dengan Kai sampai akhirnya Guru Okwei kalah. Nah, sebelumnya Guru Okwei sudah memperingatkan nih bahwa Dragon Warrior Po akan menghentikannya. Setelah itu Qi-nya diambil oleh Kai. Kemudian Kai masuk ke alam dunia. Kembali ke para pendekar dan Dragon Warrior, yaitu Po. Mereka semakin terkenal nih dan dikagumi penduduk desa. Nah, saat di kuil, Master Shifu memberitahukan kalau hari ini terakhirnya mengajar dan menyerahkannya semua tugasnya kepada Po. Mau tidak mau, Po menerima permintaan Guru Shifu. Nah, akhirnya Po mencoba memulai memimpin latihannya. Okay, let's switch it up. Monkey, immovable mountain. Di sini 5 pendekar menjadi babak belur karena perintah dari Po. Karena dia gagal mengajar para pendekar, Po menemui Master Shifu. Lalu Master Shifu mengatakan nih bahwa Po sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi bayangannya. Tapi itu semua tergantung dari Po sendiri yang mau terus berlatih atau tidak. Dan Master Shifu memperlihatkan nih ilmu Qi kepada Po. Master Shifu juga memberitahu nih kalau pengendalian diri sangat penting di ilmu Qi ini. Beralih ke Kai yang sudah kembali ke alam dunia. Dia melepaskan beberapa giok yang berisikan Qi dan menyuruh mereka mencari keberadaan murid Okwei. Terlihat Po yang kembali di rumah ayahnya. Dia sedang mandi nih curhat kepada ayahnya tentang dia menjadi master kungfu. Tapi nih tiba-tiba di depan restorannya sangat berisik. Ternyata ada seekor panda yang memecahkan rekor terbanyak makan bakpao mengalahkan Po. Ternyata itu adalah ayah kandung Po bernama Li Shan. My son. Oh my gosh! Lalu dia menyadari bahwa Po adalah anak kandungnya yang bertahun-tahun hilang. Singkat cerita, Po mengajak Li Shan ayahnya ke istana dan mereka bersenang-senang dengan memakai beberapa barang di sana. Tanpa disadari nih, Master Shifu dan 5 pendekar melihatnya. Lalu Po memperkenalkan ayahnya kepada mereka. Kemudian mereka dapat kabar nih kalau lembah sedang diserang. Lalu mereka langsung pergi ke sana. Ternyata yang menyerang lembah itu adalah Qi dari para master suruhan Kai. Crushing double gong technique. Karena pertarungan itulah Kai menjadi tahu nih siapa saja murid dari Guru Okwei. Lalu para Qi itu menghilang. Sebelumnya para Qi Master berkata tentang Kai. Shifu yang penasaran mencari tahu dan akhirnya dia menemukan tentang Kai. Di dalam informasi itu bahwa dulu nih Guru Okwei mempunyai saudara seperjuangan yaitu Kai. Nah, suatu hari saat mereka memimpin pasukan besar, lalu Guru Okwei terluka parah karena serangannya. Di sini kemudian Kai membawa Guru Okwei berhari-hari untuk mencari pertolongan. Lalu sampailah mereka di sebuah desa rahasia para panda. Tempat itu berada di puncak pegunungan yang dikenal tempat kuno untuk berobat. Nah, para panda ini menggunakan kekuatan Qi-nya untuk mengobati Guru Okwei dan di sanalah dia belajar ilmu Qi.
Tapi Kai yang mengetahui ilmu Chi itu menginginkan semua Chi untuk dirinya sendiri. Disinilah kemudian Guru Okoye berusaha menghentikannya dan bertarung dengan Kai sampai akhirnya Kai berakhir di alam roh. Nah, tertulis juga nih kalau saat Kai kembali ke alam dunia, dia hanya bisa dikalahkan oleh seorang guru Chi sejati. Mendengar itu, ayah kandung Po menawarkan diri nih untuk mengajarinya Chi. Tapi Po harus ikut ayahnya ke desa rahasia untuk menemukan jati dirinya. Singkat cerita, setelah perdebatan panjang dengan ayah angkatnya, Po dan ayah kandungnya berangkat ke desa rahasia yang menempuh perjalanan sangat panjang. Nah, saat beristirahat, Po membuka tas bekalnya. Terlihat nih ayah angkatnya di dalam tas dan dia pun ikut ke desa rahasia. We're here. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di desa rahasia tersebut. Semua masyarakat panda berkumpul menyambut kedatangan Po. Lalu Po langsung melatih jati dirinya sebagai panda. Latihan dimulai dari menggelinding, makan bapau menggunakan tangan, berdansa, dan lainnya. Sementara itu, Bango dan Mantis sedang menjalankan tugas dari Shifu untuk mencari keberadaan Kai. Nah, di sini kemudian mereka mencoba masuk ke sebuah kapal di mana tempat Kai berada. Tapi sayangnya satu persatu pendekar kungfu yang membantu mereka berubah menjadi giok karena rohnya diambil oleh Kai. Mantis dan Bangau yang masuk ke dalam kapal pun ikut berubah menjadi giok karena kalah melawan Kai. Wings up! Regret! Kembali ke Po nih yang masih berusaha untuk belajar berguling, dan ayah angkatnya Po yang sibuk mengatasi para anak panda. Kemudian Lisan menunjukkan lukisan Po waktu dia bayi bersama ibunya. Dia menceritakan nih ke Po bahwa dahulu dia bahagia memiliki segalanya. Sampai akhirnya dia kehilangan istrinya dan Po yang ditaruh di keranjang. Besoknya di kuil Shifu mengkhawatirkan keadaan di Cina karena semua guru kungfu sudah diambil Chi-nya oleh Kai. Tiba-tiba nih datanglah Kai bersama Chi yang berupa Bangau dan Mantis. Pertarungan pun di sini terjadi. It has created. Go. Sampai akhirnya semua berubah menjadi giok kecuali Tigris yang harus memberitahu kejadian ini kepada Po. I hope you're ready. Kembali ke Po yang sedang melatih ilmu Chi-nya. Lalu datanglah Tigris memberitahukan bahwa semua guru di Cina telah dikalahkan oleh Kai, termasuk Shifu. Nah, mengetahui bahwa Po tidak punya waktu yang lama dan Kai bisa membunuh para panda, lalu Po meminta diajarkan nih dengan cepat ilmu Chi kepada Lisan. Namun Lisan tetap menjawab bahwa belum saatnya. Karena Po terus mendesaknya, akhirnya dia jujur nih bahwa dia tidak tahu cara menggunakan ilmu Chi. Di sini dijelaskan nih, ternyata alasan dia berbohong karena tak ingin kehilangan Po lagi dan ingin dia berada di tempat yang aman. Po yang merasa kecewa lalu pergi nih, dan dia meluapkan emosinya dengan belajar bela diri. Nah, di sini ayah angkatnya Po melihat itu langsung menemui Lisan. Dia berkata Po sedang marah. Lalu Lisan bercerita nih bahwa dia telah berbohong kepada Po. Kemudian ayah angkatnya menjawab dalam kondisi seperti ini Po sedang kebingungan harus menyelamatkan dunia. Dia membutuhkan kedua ayahnya. Besoknya Lisan, ayah angkatnya, dan para penduduk panda menemui Po. Mereka siap untuk membantu melawan Kai. Po yang mulai bersemangat kembali nih dan dia akan mengajari mereka semuanya kungfu. Nah, di sini Po yang teringat perkataan Shifu bahwa tak perlu merubah kalian menjadi diriku, tapi hanya melatih diri kalian untuk menjadi diri sendiri. Jadi Po akan mengajari mereka dengan keahlian mereka sendiri nih tanpa harus mengikuti keahlian Po. Akhirnya mereka semua berlatih nih dengan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Swirl those ribbons. Hug that log, you. You can do it. Singkat cerita, Kai datang nih ke desa panda dan langsung menemui Po. Tidak butuh waktu lama, Kai langsung mengeluarkan semua Chi. Pertarungan pun di sini dimulai. Terlihat para panda melakukan cara mereka masing-masing untuk melawan para musuh. Oh no. Double dance. Po yang melihat Kai langsung menghampirinya. Dia menyerang Kai dengan memakai jurus Wuxi.
Tapi sayangnya tidak berhasil karena itu berfungsi untuk makhluk fana, sedangkan Kai adalah roh. Skadoosh! Skadoosh, skadoosh, skadoosh. Lalu Po di sini diserang oleh Kai. Kemudian Po memiliki ide nih bahwa jurus fuksi hanya digunakan oleh makhluk fana. Di sini dia berpikir nih untuk membawa Kai pergi bersamanya ke alam roh. Nah, dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan seluruh warga. What happened? Singkat cerita, Po sudah berada di alam roh bersama Kai. Di sana Kai terus menyerang Po nih sampai akhirnya dia berhasil menyerap chi milik Po. Fight! Sementara itu di dunia asli, Lee Sin meminta para penduduk panda untuk berkumpul dan mencoba melakukan ilmu chi. A dumpling kitchen. Family. Sampai akhirnya Po terbebas nih dari rantai Kai dan Po di sini menciptakan jurus naga. Get it? See the giant dragon? This is awesome! Melihat itu Kai semakin ingin menyerap chi naga milik Po. Sampai akhirnya chi naga tersebut diberikan kepada Kai. Chat, shit, chat. You want my cheese? Is mine. Tapi masalahnya nih, yang terjadi adalah Kai musnah karena tak bisa menampung chi yang sangat kuat dari Po. Secara bersamaan, para makhluk yang terperangkap di giok kini semua kembali normal. Tapi tidak dengan Po. Sementara Po masih berada di alam roh, dia didatangi oleh Guru Oogway. Di sana dia bertanya kenapa dia terpilih menjadi Dragon Warrior. Guru Oogway menjawab nih bahwa dia melihat masa depan kungfu ada pada Po. And the past, both sides of the yin. Kemudian dia memberi Po tongkat emasnya. Di sini dia berharap nih Po bisa menggantikan dirinya di dunia fana. Kemudian akhirnya dengan tongkat itu Po kembali ke dunia. Terlihat kedua ayahnya begitu senang saat Po kembali dengan selamat. Para penduduk panda pun senang dan berterima kasih atas keberanian Po untuk menyelamatkan mereka. Nah, di sini lucunya Master Shifu meminta diajarkan ilmu chi kepada Po. Singkat cerita, Po mengajari kungfu dan ilmu chi kepada para seluruh penduduk lembah dan para panda. Akhirnya film pun selesai. Di awal film terlihat sebuah tambang batu bara. Para kambing sedang menambang di sana. Namun tiba-tiba datanglah sebuah sosok binatang buas yang ternyata itu adalah Tai Lung yang kembali untuk merampas apa yang dulu dia punya dan memberikan pesan pada semuanya tidak ada yang bisa menghentikan dirinya sekalipun Dragon Master Po. Di sisi lain terlihat Dragon Master kita nih, yaitu Po, yang sedang beradu kungfu dengan seekor ikan pari yang menjarah daerah tersebut. Pertarungan itu dimenangkan oleh Po dengan sangat mudahnya dan para warga berterima kasih atas bantuannya. Setelah itu terlihat Po berlari terburu-buru untuk menghadiri pembukaan toko mie baru milik ayahnya. Sesampainya di sana Po disambut baik nih oleh para penduduk yang sangat mengaguminya sebagai Dragon Warrior. Di situ juga hadir nih Master Shifu yang ingin memberitahu Po sesuatu yang sangat penting. Namun Po mengatakan mereka akan berbincang setelah dia menghadiri pesta pembukaan toko mie ayahnya. Di depan banyak orang Po juga menjelaskan kekuatan dari tongkat pemberian Master Oogway yang sangat overpower sampai tongkat itu bisa membuka gerbang menuju dunia spiritual. Setelah itu akhirnya resmi nih telah dibukanya toko mie terbaru milik Po dan juga para ayahnya. Di situ juga diperjelas nih bahwa para 5 pendekar lainnya tidak ada di situ karena masing-masing dari mereka memiliki tugas untuk melindungi daerah lain. Singkat cerita, Po dan Master Shifu akhirnya berbincang. Di situ Po terkejut karena Master Shifu memberitahunya bahwa saat ini harus ada yang menggantikannya sebagai Dragon Warrior. Dengan begitu Po bisa menjadi spiritual leader yang bisa menjaga kedamaian di tingkat teratas. Namun sepertinya di situ Po tidak suka nih dengan keputusan Master Shifu dan menjelaskan bahwa dirinya masih mau dan sanggup menjadi Dragon Warrior. Akhirnya tiba nih hari di mana Po sebagai Dragon Warrior akan memilih satu Master Kungfu yang akan menggantikannya menjadi Dragon Warrior selanjutnya.
Di situ Po harus memilih dari kelima master kungfu. Ada bison, piggy, kambing, rusa hutan, dan juga piglet. Namun yang terjadi, Po memilih dirinya sendiri nih sebagai Dragon Warrior karena dia merasa dirinya masih pantas. Setelah itu Po menjelaskan kepada Master Shifu bahwa dia belum siap untuk menjadi spiritual leader seperti Master Oogway. Master Shifu menjelaskan bahwa nanti dirinya Po sendirilah yang akan menemukan jawaban mengapa dirinya harus menjadi spiritual leader. Di situ Po terus bermeditasi nih demi mendapatkan jawabannya. Namun yang terjadi, Po malah semakin bingung dengan apa yang harus ia jalani ke depan. Is that you? Tanpa disengaja, Po malah melihat sesosok binatang yang menyelinap masuk ke dalam museum pagoda. Ketika Po menghampiri sosok tersebut, Po terlihat dikelabui oleh seekor rubah nih yang terus berusaha untuk mencuri barang-barang antik milik para master terdahulu. Sampai akhirnya Po berhasil memergoki rubah tersebut dan melawannya dengan gaya. This stick is not for the strong. Now, Master Ostrich is... Di situ Po cukup kesulitan melawan rubah yang sangat gesit. Namun dia akhirnya bisa melumpuhkannya dan merasa khawatir karena rubah tersebut tidak sadarkan diri. Namun lagi-lagi Po dikelabui si rubah dan mengambil tongkat spirit milik Po. Namun di situ Po tidak menyerah dan terus melawannya. Warrior, that's How did someone like you become? Yang pada akhirnya Po berhasil menang dan menahan rubah tersebut. Namun tiba-tiba sekelompok kambing gunung memberitahu Po bahwa Tai Lung telah kembali. Di situ Po tidak percaya karena Tai Lung harusnya berada di dunia roh. Dan si rubah yang bernama Zen itu memberitahu Po bahwa tiap tanda besar bisa jadi hanya sebuah tanda yang sangat kecil. Mendengar itu Po terlihat sangat bingung nih apa yang dimaksud Zen tersebut. Singkat cerita, akhirnya Po sendirian mencoba mengecek ke tambang gunung di mana Tai Lung di awal tadi muncul. Di situ Po menemukan jejak yang aneh, di mana awalnya jejak tersebut berbentuk telapak macan, namun setelahnya hanya berbentuk kaki kecil. Yang seketika Po langsung mengingat perkataannya Zen sebelumnya. Setelah itu Po menghampiri Zen di penjara dan langsung bertanya apa maksud semua yang terjadi. Bagaimana Tai Lung bisa kembali sedangkan dia harusnya berada di dunia roh. Dan hanya Po lah yang bisa membuka pintu dunia roh. Di situ Zen memberikan sebuah kisah. Ternyata semua yang terjadi bukanlah perbuatan Tai Lung, melainkan perbuatan penyihir jahat yang bernama Kameleon. Kameleon bisa berubah bentuk menjadi apapun selama ia bisa menyentuhnya. Di situ Po langsung bertanya bagaimana ia bisa menemukan Kameleon. Zen mengatakan dirinya lah yang sangat tahu keberadaan Kameleon. Namun Po tidak langsung percaya dan memberitahu Zen Po lah yang akan mencarinya sendiri. Namun karena Kameleon ini bisa berubah bentuk menjadi apa saja, sehingga Po dengan terpaksa menyetujui Zen yang akan memberikan petunjuk mencari Kameleon. Walaupun Master Shifu di situ tidak setuju dengan Po, Zen dan Po tetap akan pergi bersama-sama mencari keberadaan The Kameleon. Singkat cerita, kabar mengenai Kameleon langsung tersebar di para warga dan tentunya para ayahnya Po. Mereka di situ berusaha tidak khawatir dengan Po yang akan menghadapi penyihir jahat dan mempercayakan semuanya kepada Po. Di sisi lain, para master sedang berbincang nih mengenai keberadaan Kameleon yang sangat meresahkan daerah mereka. Di situ, master beruang memaksa master lainnya untuk menjatuhkan kekuasaan Kameleon. Namun hal tersebut dicegah oleh master buaya karena dia merasa Kameleon bisa dengan mudah tahu strategi mereka. Karena Kameleon ini bisa berubah jadi siapapun, bahkan bisa berubah menjadi sosok mereka semua. I'm the chameleon. Yang mengejutkannya adalah ternyata si Master Buaya ini adalah The Kameleon yang menyamar menjadi Master Buaya. Di situ para master terkejut dan Kameleon mengatakan tujuannya merebut kota dari mereka semua. Dan mengatakan satu hal penting nih, bahwa dirinya menunggu bulan merah untuk ritualnya membuka gerbang roh. Namun ritual itu semua butuh biaya yang sangat banyak, sehingga Kameleon meminta upeti yang lebih banyak lagi. Di situ Master Beruang menolak, sehingga Kameleon mengancamnya dengan berubah bentuk menjadi Master Gajah. Then you, my friend.
Di sisi lain terlihat Mr. Pink dan juga ayahnya Po diam mengendap pergi keluar. Ternyata mereka berdua sama-sama mengkhawatirkan Po karena takut Po kalah oleh Chameleon, sehingga mereka sepakat untuk pergi mencari Po. Singkat cerita, Po dan juga Zen sudah sampai nih di seberang kota semesta di mana Chameleon berada. Namun di situ Po dan juga Zen membutuhkan perahu untuk menyeberang. Di dekat situ terlihat sebuah kedai bernama Happy Bunny yang berisikan para bandit yang mempekerjakan para kelinci dengan tidak baik. Di situ Po menanyakan di mana dia bisa mendapatkan tumpangan untuk sampai ke seberang kota semesta. Po bertemu dengan kapten kapal dan membayarnya untuk menyeberang ke kota semesta. Sementara itu Zen tengah memenangkan banyak uang dengan bermain mahjong dengan pemilik kedai. Dengan keahlian curangnya, Zen berhasil meraup uang yang banyak dan memesan semua makanan yang ada. Namun karena kecerobohan Po, semua kecurangan Zen terbongkar yang membuat kekacauan di kedai. Sampai akhirnya Po bisa keluar dari kedai tersebut dan pergi menggunakan perahu bersama kapten. Sepanjang perjalanan Zen menceritakan asal mula dia bisa menjadi seekor maling sejak kecil, yang ternyata Zen hanya seekor yatim piatu seperti Po. Di malam itu Po mendapatkan mimpi buruk di mana Chameleon ternyata membuat sebuah perangkap untuk para master terdahulu. Po juga melihat tujuan sebenarnya dari Chameleon yang ingin menguasai semua daerah yang ada. Ketika terbangun mereka telah sampai nih di kota semesta. Po sangat terkejut dengan kota tersebut, di mana kota itu terlihat sangat ramai, beda dengan kota di mana Po tinggal. Setelah itu, Po dan juga Zen melihat para penjaga yang merampas upeti dari para warga dan juga pedagang. Hal tersebut terjadi semenjak Chameleon berkuasa. Singkat cerita, Po dan juga Zen kembali berjalan dan mereka melihat poster buronannya Zen. Di situ Po kaget, ternyata Zen adalah buronan di kota semesta. Tidak lama Zen dipergoki nih oleh para penjaga dan menahannya. Di situ Po coba menghentikannya dan menjelaskan bahwa Zen pergi bersamanya dan memberitahu bahwa dia adalah Dragon Warrior. Namun ternyata para penjaga itu tidak tahu apa itu Dragon Warrior. Yang terjadi Po malah ikut ditahan oleh mereka. Namun cerdiknya Zen bisa membuka kunci gembok dan melarikan diri. Mereka pun akhirnya dikejar. That's a lot of bull. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah tempat yang ternyata itu adalah tempat para kriminal hidup bersama. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan seekor terenggiling yang ternyata mentor dari Zen dulu. Namun di situ mereka disudutkan karena mereka merasa Zen lah yang membuat aksi kriminal mereka sekarang sulit dilakukan di kota semesta semenjak Chameleon berkuasa. Di situ Zen coba menjelaskan bahwa semuanya akan kembali seperti semula karena dia membawa seorang Dragon Warrior. Namun lagi-lagi nih mereka semua tidak mengetahui siapa Dragon Warrior itu. Di situ Zen memohon kepada mentornya untuk membantu mereka menjatuhkan Chameleon. Awalnya mentor menolak, namun karena alasannya akan membuat para kriminal bisa seperti dulu, dia akan memikirkan tawaran Zen. Di sisi lain kedua ayah Po telah sampai di kedai Happy Bunny. Namun mereka tidak mengetahui nih bahwa anaknya Po sudah membuat onar di sana. Di situ Mr. Pink masuk duluan dan mencari Po si panda. Mendengar hal itu para bandit memberitahu bahwa Po sebelumnya mengacau di kedainya. Hal tersebut membuat ayahnya Po menyamar menjadi Po. Awalnya mereka takut nih dengannya. Namun karena gelagatnya yang aneh dan seperti tidak bisa kungfu, membuat para bandit menyadari bahwa dia bukanlah Po. Sampai akhirnya mereka memberitahu kemana Po pergi. Kembali ke Pony yang sedang melatih Zen jurus pamungkas Po, yaitu Skodus. Karena kebaikannya di situ Zen merasa Po berbeda dari master lainnya. Setelah itu Po dan juga Zen melanjutkan menyusup ke istana melalui jalan yang Zen arahkan. Sesampainya di titik masuk belakang istana, Po dan juga Zen berpisah nih. Di situ Po mengatakan Zen bisa berubah menjadi pribadi yang baik karena bisa menolongnya sampai titik itu. Karena mendengar itu Zen tersentuh dan memutuskan mengantarkan Po ke dalam. Sesampainya di pintu masuk, Po terkejut banyak penjaga yang sedang tertidur. Akhirnya mereka diam-diam masuk ke dalam pintu istana.
Namun karena kentutnya Po, semua penjaga terbangun dan akhirnya mereka semua lari ke dalam. Namun di pintu tersebut ternyata banyak sekali jebakan. Mereka berhasil nih melewati jebakan tersebut, namun sayangnya di dalam Po terkena jebakan kurungan. Di situ Po dan juga Zen berusaha memukul dan mengangkat kurungan tersebut, namun tidak berhasil. Zen berniat untuk mencari barang untuk menghancurkan kurungan. Di situ Po memberikan tongkat spiritnya untuk menghancurkan kurungan tersebut. Namun yang mengejutkan ternyata Zen adalah tangan kanan dari Chameleon. Di situ Chameleon sengaja menggunakan Zen sebagai rencananya untuk mengambil tongkat spirit milik Po. Karena Chameleon tahu bahwa kelemahan Po adalah terlalu baik dengan siapapun. Di situ juga Chameleon menceritakan awal mula Zen diangkat sebagai tangan kanannya, di mana dulu Zen adalah yatim piatu. Namun ketika Chameleon mulai berkuasa di kota tersebut, Zen ditemukan sedang mencuri sebuah perhiasan di kereta kencana milik Chameleon. Merasa Zen tidak takut dengan Chameleon, dia akhirnya mengangkat Zen sebagai tangan kanannya hingga besar. Chameleon juga menceritakan alasan dia menjadi jahat, karena dulu dia diremehkan tidak bisa menguasai kungfu karena dia terlalu lemah dan juga kecil. Namun karena kungfu adalah mimpinya, dia belajar ilmu sihir sehingga dia bisa merebut semua kekuatan kungfu dan master-master hebat. Di situ Po menyadari dia mencuri tongkat spirit untuk membuka gerbang roh dan mencuri keahlian kungfu dari para master terdahulu, dan salah satunya adalah kekuatan dahsyat milik Tai Lung. Karena Po tidak bisa menghancurkan kurungan kuat tersebut, Po memutuskan untuk memukul bawah lantai dan menjebolnya agar bisa keluar. Ketika di luar, Zen datang menghampiri Po dengan membawa tongkat spirit. Namun sayangnya ternyata itu bukanlah Zen yang asli, melainkan pengalihan dari Chameleon yang ingin menyentuh Po agar dia bisa berubah menjadi seperti Po. Di situ Zen kecewa nih kepada Chameleon karena Po telah mati terjatuh. Namun ternyata Po selamat, menggantung di sebuah tangkai pohon. Para penjaga yang jatuh tadi menyerang Po sampai akhirnya datanglah para ayah Po untuk menyelamatkan anaknya. Setelah itu Po sangat menyesali dirinya yang tidak mendengarkan Master Shifu yang melarang Po untuk pergi sendirian menghadapi Chameleon. Namun di situ para ayah Po terus menyemangatinya hingga Po kembali percaya diri dan mencoba kembali untuk mengalahkan Chameleon. Sementara itu di sisi lain ritual bulan merah dilakukan oleh Chameleon. Master pertama yang ia panggil adalah Tai Lung. Tai Lung yang merasa dirinya tidak harus berada di sana ingin kembali ke gerbang roh. Namun Chameleon menutupnya dan mengajak Tai Lung untuk berduel. Sampai akhirnya kekuatan Tai Lung diambil paksa oleh Chameleon, sehingga semua keahlian kungfu Tai Lung telah dikuasai oleh Chameleon. Singkat cerita, karena kekecewaannya terhadap Chameleon, Zen pergi keluar istana. Namun di perjalanan dia bertemu dengan Po. Dia kaget dan senang, ternyata Po masih hidup. Di situ Po sangat kecewa kepada Zen dan berusaha untuk pergi, namun Zen terus meminta maaf kepada Po karena telah mengkhianatinya dan menahan Po agar tidak melawan Chameleon karena Zen tidak mau Po terluka. Di situ Po tidak peduli nih dan akhirnya Zen dengan terpaksa melawan Po. Sampai akhirnya Po tetap berjalan pergi dan Zen memeluk Po untuk tetap menahannya pergi. Namun Po tetap harus pergi nih melawan Chameleon. Di sisi lain Po melihat Chameleon sedang mencuri kekuatan kungfu dari para master terdahulu yang telah Po kalahkan sebelumnya. Di sana para master menyalahkan Po nih yang tidak bisa menjaga tongkat spirit yang dicuri oleh Chameleon. Di situ Po berjanji akan mengalahkan Chameleon dan mengembalikan kungfu mereka seperti semula. Sayangnya para master meragukan Po bisa mengalahkan Chameleon karena kekuatan para kungfu master ada di tangan Chameleon. Di sisi lain ayahnya Po kembali menyamar menjadi Po dan mencoba menakuti para penjaga, namun sayangnya para prajurit tidak takut dan mengejarnya. Ternyata itu hanyalah pengalihan yang mana para kriminal di bawah tanah membantu mereka untuk membantu Po
Dan itu semua karena Zen yang meminta mereka membantu Po. Akhirnya di situ Po mulai meminta tongkatnya kembali ke Chameleon, dan Chameleon dengan santai mengembalikan tongkat spirit tersebut karena semua ilmu kungfu sudah dia dapat dan siap untuk melawan Po. Di situ Po yang terpojok mendapat semangat dari Master Shifu lewat batinnya, sehingga Po kembali bersemangat untuk melawan Chameleon. We're very proud of you. Master, the boy's tough. This move. Ketika Po terpojok dengan sosok Tai Lung palsu, Zen datang dengan menggunakan kurungan maut. Akhirnya Chameleon mengeluarkan semua kekuatan dan perubahan para master terdahulu menjadi satu dan merubahnya menjadi sosok monster. Ketika Zen berhasil direnggut oleh Chameleon, Po berusaha untuk menyelamatkannya. Di saat Zen merasa Po tersudut dan menghampirinya, ternyata itu bukanlah Po, melainkan perubahan palsu dari Po. Akhirnya pertarungan antara Po melawan Po palsu dimulai. thought we were friends. Pertarungan tersebut membuat Po dikurung kembali di dalam kurungan, sehingga Po menyerahkan semua sisanya kepada Zen dan mempercayakan tongkat spirit kepada Zen. Namun sayangnya Zen bukanlah lawan dari Chameleon dan dia terpojok. Tetapi yang mengejutkan, Zen bisa menggunakan jurus andalan dari Po dengan gayanya sendiri, yaitu Skablam. Roll and Skablam! Akhirnya Zen berhasil mengalahkan Chameleon. Namun ternyata Chameleon masih belum kalah. Tapi sayangnya Po menyadarinya dan menyerang dengan satu serangan yang membuat Chameleon benar-benar kalah. Dan Po mengatakan kata pamungkasnya, yaitu Skadus. Akhirnya kekuatan kungfu para master kembali ke tubuh mereka masing-masing, dan mereka semua mengakui kekuatan Po yang benar-benar sebagai pendekar kungfu terkuat dan memberikan penghormatan kepada Po. Di situ Po juga kembali membuka gerbang roh dengan menggunakan tongkat spiritnya. Sementara Chameleon dibawa oleh Tai Lung ikut bersamanya ke dunia roh. Singkat cerita, akhirnya Zen ikut dengan Po kembali ke tempat tinggal Po, dan dia memutuskan bahwa Zen akan menjadi pengganti Po sebagai seorang Dragon Warrior. Namun sayangnya sesampainya di Palace, Master Shifu terkejut dengan pilihan Po yang memilih seorang kriminal. Zen merasa kecewa dengan perkataan Master Shifu. Namun Po menenangkannya nih, hal itu wajar, sama seperti dulu dia dipilih Oogway. Master Shifu tidak mudah menerimanya. Di akhir film kita dikejutkan nih dengan kemunculan 5 kesatria naga yang kita tunggu-tunggu, yang mana Po meminta mereka untuk melatih Zen seperti dulu Po dilatih oleh mereka. Nah itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda 4. Gimana Sleeper, seru banget kan kelanjutan dari Kung Fu Panda 4 kali ini, dimana akhirnya Zen dipilih oleh Master Po sebagai pengganti dirinya menjadi Dragon Warrior. Nah walaupun 5 kesatria naga harus muncul sangat sedikit, setidaknya mengobati kangen kita nih kepada mereka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.